Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, mohon maaf banget, seperti biasa aku on off buka YouTube-nya, bikin videonya karena jujur bagi aku tuh YouTube kayak tempat aku buat curhat aja gitu. Aku nggak cari subscriber atau apa. Karena di dunia nyata aku jarang banget cerita-cerita tentang masalah si endometriosis ini. Nah, mumpung aku baru banget selesai pelayanan, masih jam istirahat, aku juga nggak makan. Tadi aku dapat makan nasi kotaknya tuh, nasi kebuli tapi buat nanti. Nah, sekarang aku mau bahas tentang penanganan endometriosis dulu ya. Endometriosis adenomyosis sebenarnya dia kan adik kakak lah, mirip-mirip gitu. Nah, dari yang aku baca di BBC News itu tuh di 10 negara dilakukan penelitian apa jadi penanganan endometriosis itu terlambat, bisa 6 sampai 7 tahun tuh terlambat penanganan. Di Indonesia pun sama, aku pernah lihat eh apa webinarnya Prof Hendiandarto, nggak tahu webinar atau ngapain lah gitu, waktu itu pernah aku lihat di YouTube Prof Hendiandarto. Jadi beliau membahas penelitian yang beliau lakukan bersama dokter muda di Surabaya kalau nggak salah ya. Itu pun sama teman-teman. Jadi penanganan pada endometriosis itu seringkali terlambat. Terlambatnya itu ada yang memang nggak ke dokter sama sekali, ada juga yang ke dokter, bahkan berganti-ganti dokter tapi baru tertangani dengan baik di tahun ke-6 sampai tahun ke-7. Kenapa penanganan endometriosis itu sangat terlambat? Biasanya yang pertama adalah menganggap nyeri haid itu normal. Contohnya mungkin kita nih dulu ya, waktu pertama kali haid itu nyeri banget gitu. Terus kita ngadu sama orang yang lebih dewasa, cerita tentang nyeri haid, biasanya dibilang nanti pun sembuh kalau sudah menikah gitu kan. Jadi ya nyeri haid itu adalah sesuatu yang dianggap normal lah. Lalu misalnya pergi ke dokter, si dokternya pun menormalisasi nyeri tersebut gitu. Jadi dokter menganggap oh mungkin karena hormonal yang tidak stabil atau cukup dikasih anti nyeri gitu. Jadi masalah yang sebenarnya itu tidak ketemu gitu, tidak tertangani dengan baik. Jadi pendiagnosaannya itu tidak adekuat gitu. Sedangkan waktu terus berjalan, baru ketahuannya di tahun ke-6 ke-7 si endometriosisnya tadi udah jadi deep endometriosis gitu. Udah berat skalanya. Nah, di situ baru biasanya dokter meyakini oh ini tuh endometriosis gitu. Nah, kalau misalnya dulu di sini kan aku mau membahas penanganan endometriosis ya. Kalau dulu itu biasanya si endometriosis itu selalu dilakukan dengan operasi, dan operasi. Kalau sekarang pilihannya sebenarnya ada dua, mau pakai surgical diagnosis atau clinical diagnosis. Aku bahas yang clinical diagnosis dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si clinical diagnosis itu dia tuh kayak mudah dilakukan, terus relatif murah, lebih murah dibandingkan yang tadi surgical diagnosis ya. Terus dia tuh cuman perlu kayak history pasiennya tersebut, terus pemeriksaan fisik sama tes non invasif. Nah, kalau misalnya si clinical diagnosis itu jadi gimana ya, jadi teman-teman itu harus memilih dulu nih, teman-teman tuh mau pakai metode yang mana. Tadi yang aku bilang mau clinical diagnosis atau surgical diagnosis. Kalau misalkan mau ngobatin nyerinya aja, teman-teman bisa pakai clinical diagnosis. Maaf ya, aku gara-gara seharian hujan jadi pilek karena kehujanan tadi, gerimis. Jadi teman-teman itu kalau misalkan mau ngobatin nyerinya aja, menunda kehamilan, oke, teman-teman bisa pakai clinical diagnosis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung program hamil, teman-teman nggak bisa pakai clinical diagnosis karena itu pakai pengobatan medis. Jadi si pengobatan medis ini dia akan menghambat proses program hamilnya teman-teman, karena dia menggunakan obat-obatan hormonal yang menghambat ovulasi gitu. Jadi ya ditentuin dulu teman-teman mau pilihnya yang mana. Kalau clinical diagnosis itu bisa menggunakan yang tadi aku bilang obat-obatan ya.
Jadi si clinical diagnosis itu yang pertama kali ditanyakan adalah tadi kan aku bilang riwayat atau histori pasien tersebut, yaitu ditanyain itu kayak seputar nyerinya tuh gimana, terus punya infertilitas atau enggak, terus kalau misalkan udah ditanya itu ada gak keluhan ginekologinya, contohnya kayak dismenor, nyeri panggul, dispareunia, itu sebenarnya udah pernah aku jelasin di tanda gejala endometriosis. Terus ada gak keluhan non ginekologisnya, contohnya dyschezia, dysuria, hematuria, terus rectal bleeding gitu. Terus ya itulah, pokoknya kalau misalkan teman-teman mau ngobatin nyerinya aja bisa pakai clinical diagnosis. Dia itu untuk pengobatan endometriosis menggunakan terapi medis itu sebenarnya tidak ada kategori obat yang lebih baik gitu loh, nggak ada obat yang lebih baik. Tapi di sini ada pilihan-pilihannya ya. Nah teman-teman, di sini ada pilihan obatnya tuh ada GnRH, Danazol, terus pil KB sama Progestin. Di sini tuh tidak ada obat yang lebih baik gitu, nggak ada ya. Semua itu pasti ada efek sampingnya, apalagi dipakai dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Kalau misalkan si Danazol sebenarnya dia tuh udah lama ditinggalkan, maksudnya udah beranjak ditinggalkan gitu loh. Jadi waktu itu pernah ada temen subscriber yang nanya nyari-nyari Danazol, katanya susah banget. Iya, karena memang dia sebenarnya sudah mulai ditinggalkan teman-teman, karena dia tuh androgeniknya tinggi banget. Nah terus kalau misalkan si GnRH ini kalau dipakai dalam jangka waktu lama, dia kan menyebabkan hipoestrogen yang akibatnya adalah penurunan bone density. Jadi ini juga dibilang kurang tepat ya gimana ya, bukan kurang tepat sih gitu, ada efeknya gitu, efek samping dari pemakaian tersebut gitu kan. Terus nah teman-teman, jadi pilihan yang paling sering digunakan akhir-akhir ini adalah pil KB sama Progestin. Untuk si pil KB ini juga beberapa ada yang memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang sudah mengalami deep endometriosis itu salah satunya karena pil KB-nya tersebut gitu. Tapi ini tidak ada penelitiannya ya, ini hanya mungkin opini kali ya, jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah juga. Nah kalau misalkan si Progestin ini aku udah pernah nyoba nih, aku udah pernah nyoba pakai Progestin, tapi dibilang nggak cocok, bukan nggak cocok kali ya emang itu efeknya ya. Jadi aku mengalami flek itu panjang banget, fleknya berbulan-bulan sampai mau sholat itu bingung sendiri deh gitu. Karena nggak pernah berhenti, nggak tahu kapan berhentinya gitu. Jadi pagi ada, siang nggak ada, malam ada lagi gitu. Jadi itu juga bikin pusing, bikin merepotkan sekali gitu. Kalau kita mau sholat, mau segala macam itu repot. Cuman ya mungkin sejauh ini paling aman itu adalah dua, si pil KB dan si Progestin tersebut. Nah setelah yang terapi medis, kita lanjut ke surgical diagnosis. Jadi kalau misalkan pakai surgical diagnosis ini dia memang lebih akurat ya teman-teman, jauh lebih akurat. Cuman dia itu ya sama ada resikonya juga. Selain resikonya, dia juga misalnya resikonya tadi perlengketan kayak yang aku alami gitu, terus biayanya tinggi itu. Yang lebih baik kan mungkin laparoskopi ya, tapi terkadang di rumah sakit tertentu dia menganjurkannya laparotomi, entah karena alatnya nggak ada, entah dokternya kurang jam terbang atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi aku pernah menggunakan jaminan kesehatan nasional pakai laparoskopi. Kenapa si surgical diagnosis ini lebih akurat? Karena dia tuh bisa mengidentifikasi lesi yang ada di dalam gitu ya, walaupun tadi prosedurnya invasif gitu, terus biayanya tinggi gitu, tapi pasti ada kelebihan ada kekurangannya deh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau langsung program hamil gitu kan, ada perlengketan bisa juga langsung dibersihin, tapi bukan lemahnya ya, untuk memutuskan operasi pada endometriosis atau adenomiosis itu teman-teman butuh dokter yang sangat kompeten,
dokter yang handal pun masih mungkin, ya dokter kan perantara dari Tuhan ya gitu, cuman jadi melakukan operasi endometriosis ini kalau menurut Prof. Hendiandarto ya lebih susah daripada operasi kanker. Karena apa? Jadi kalau misalkan kurang-kurang bersih, dia itu kemungkinan tingkat kambuhnya itu tinggi banget. Contohnya aku kan 1 bulan tiba-tiba melendung lagi. Itu bukan karena si endometriosis yang benar-benar tumbuh, tapi karena memang operasinya yang nggak bersih, yang nggak benar, dokternya yang nggak, yang kurang, maaf ya, yang kurang-kurang pinter gitu ya. Jadi bulan depannya udah numbuh lagi. Tapi juga kalau misalkan dokternya tuh yang manuvernya salah, kayak mungkin terlalu bersih gitu, itu akan menyebabkan ovarium reserve. Jadi si cadangan telurnya teman-teman itu akan menurun banget gitu. Jadi miskin akan telur. Terus kalau misalkan menurut Prof. Tono, penelitian terbaru pada wanita endometriosis ini cukup dilakukan 1 kali operasi sepanjang hidupnya. Kenapa? Semakin sering dioperasi, semakin cadangan telurnya akan berkurang. Apalagi ya itu tadi ketemunya sama orang yang nggak kompeten. Kalau misalkan cadangan telurnya berkurang, gimana kita mau survive ke depannya? Ini aku ada gambaran tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan pada wanita endometriosis ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi memang dalam memilih dokter tuh kita harus benar-benar yang kompeten ya, karena operasi pertama kali endometriosis itu yang akan menentukan kualitas organ reproduksi teman-teman di masa depan ya. Nah ini gambaran dari Prof. Hendy. Jangan melakukan laparoskopi pada wanita infertil tanpa nyeri, kecuali memang ada diagnosis lain yang teman-teman butuh, misalnya untuk melakukan bayi tabung, diagnosa penunjangnya. Terus yang kedua, jangan melakukan inseminasi intrauterin pada wanita infertil dengan endometriosis. Nah kalau dulu tuh ini malah masih boleh, contohnya kayak aku melakukan inseminasi. Yang ketiga, jangan melakukan operasi endometriosis atau endometrioma pada ukuran kurang dari 4 cm. Ya, kalau ini memang masih kecil ya, nggak usah pakai operasi-operasian. Jangan melakukan operasi pada pasien yang asimptomatik. Jangan melakukan investigasi diagnosis berlebihan. Jangan melakukan pemeriksaan CA125 berulang. CA125 itu yang untuk tes kanker itu teman-teman. Jangan biarkan tanpa terapi medis jangka panjang pasca operasi endometrioma yang tidak infertil. 8. Jangan melakukan laparoskopi pada remaja dengan nyeri haid. 9. Jangan memberikan terapi medis yang tidak bisa jangka panjang. Yang terakhir adalah jangan menggunakan robotic assisted laparoskopi. Teman-teman bisa baca sendiri, mungkin karena ini lumayan banyak, coba ditelaah sendiri. Nah segitu dulu kayaknya video dari aku hari ini teman-teman. Jadi aku nggak bisa memutuskan atau memberi saran kepada teman-teman yang mau operasi atau nggak operasi. Itu semua balik lagi ke teman-teman, kebutuhan teman-teman atau apa. Teman-teman mau ngatasin nyerinya dulu atau teman-teman mau menangani infertilitas atau gangguan kesuburannya, itu balik lagi benar-benar 100% haknya teman-teman dan keluarga. Kenapa aku bilang keluarganya sedikit? Karena ya yang punya badan itu teman-teman, yang punya fisik, yang punya beban mental lah segala macam itu adalah teman-teman sendiri. Jadi pikirkan baik-baik, bisa dirembukin mungkin sama suami, silahkan. Nah hari ini segitu dulu video aku hari ini. Aduh ini dingin banget, AC-nya udah kumatiin tapi tetap dingin. Segitu dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.